Selamat datang dan ikuti saya memiliki low free flow light dan saya akan membahas unboxing keyboard ini. Selain melakukan unboxing, saya juga akan melihat-lihat keyboard ini tentunya, dan memberikan sedikit tes suara agar Anda bisa mendengar seperti apa suaranya. Saya juga ingin menekankan bahwa saya membeli ini dari Allegro, yang merupakan setara Amazon di Polandia. Dan ini seharusnya barang baru, tapi saya yakin sekali ini bukan barang baru karena ada selotip yang benar-benar menahan kotaknya tetap tertutup di sini. Dan ada bagian yang sudah sobek di sini. Bagaimanapun, saya langsung saja ke bagian ini, jadi saya akan memotongnya. Jadi memang ada selotip di sini. Sekarang ini bisa digeser dan sudah saya dapatkan di sini, dan di tempat lain juga. Oh, benar juga di sini. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Mulailah dengan ini. Itu adalah sebuah pilihan warna yang menarik untuk kabel. Pada pandangan pertama saya sungguh-sungguh mengira ini adalah semacam kabel sampah murahan, tetapi ternyata ini adalah kabel bermerek mereka. Anda dapat melihat free low di sini dan itu 90 derajat, jadi setidaknya itu bagus, tetapi saya tidak yakin mengapa mereka menyertakannya di sini, membuatnya tampak seperti agak murahan. Saya tidak yakin mengapa ini ditiru. Saya jelas tidak menariknya cukup keras hingga merobeknya. Ngomong-ngomong, di bawah itu kita memiliki keyboard yang benar-benar dan sungguh-sungguh memiliki kotoran di atasnya. Permisi, maaf mengganggu. Kenapa ada kotoran di sini ya? Ini. Itu terlihat seperti yang bisa kamu lihat. Oke, itu noda. Bagus. Kalau begitu aku akan mengambil handuk kertas. Pergi. Mari kita hapus itu. Baiklah, itu dia. Itu sedikit lebih baik. Jadi ya, seperti yang saya bilang, saya rasa ini tidak benar-benar baru. Tapi jelas saja tampilannya baik-baik saja. Tombol-tombol ini terlihat kotor. Saya tidak tahu apakah... Ya, ini jelas bukan barang baru. Saya bisa lihat kalau ini memang sudah pernah dipakai. Seperti ada bekas sidik jari di sini, tepat di bawah tombol A. Ini bukan sesuatu yang didapatkan hanya dari duduk di dalam kotak. Keycaps-nya sendiri ada sedikit kotoran seperti yang bisa saya lihat. Sesuatu yang didapatkan ketika kamu menggunakan perangkat ini. Jadi mungkin ini memang pernah baru, tapi jelas sekali tidak baru saat saya menerimanya. Selain itu, di dalam kotak tadi ada beberapa dokumen. Apapun itu, dan ya, itu saja isinya. Saya juga ingin menekankan, meskipun saya membeli ini di Allegro, seperti yang saya sebutkan, penjualnya tidak hanya menawarkan ini sebagai barang baru, dia juga berusaha mengambil untung dari situ. Jadi dia menjualnya seharga 500 PLN atau sekitar 125, bahkan sebenarnya lebih dari itu, 100. Biar saya cek cepat di sini. Jadi 500 PLN ke USD, mengingat nilai USD sekarang agak berubah-ubah. Jadi dia menjualnya seharga hampir 136 atau 137 dolar Amerika Serikat, itu sudah termasuk pajak. Sekarang kalau saya cek di situs Lowfree, mereka menjualnya secara resmi benar-benar baru dengan harga 99 dolar ASS. Luar biasa. Oke, sekarang saya akan mengakhiri keluhan tentang kualitas layanan, mengingat ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Lowfree sendiri. Ini hanya soal penjual online yang omong kosong, yang menjualnya sendiri. Tapi sekarang saya akan membahas tentang keyboard 84. Jadi kita punya baris fungsi di sini, dan ada tombol delete, home, dan lainnya beserta tombol panah khusus di sini. Karena itu, tombol shift-nya agak sedikit digeser untuk menyesuaikan dengan tombol panah atas. Jadi kalau kamu terbiasa menekan shift di bagian ujung, kamu mungkin akan sedikit terganggu dan malah sering menekan tombol panah atas. Selain itu, kita punya switch yang sudah dilumasi dengan cukup baik. Suaranya benar-benar enak. Wah, gila, saya suka banget suaranya. Oke.
Nggak tahu apakah kamu bisa dengar dengan jelas. Jadi ya, dari segi suara, ini terdengar luar biasa banget, bro. Mari kita ambil bantalan filter kecil untuk meniru sesuatu seperti Deskmat, karena itu memang mengubah profil suara, jadi sekarang suaranya bahkan lebih pelan. Sejujurnya, saya rasa saya lebih suka suara tanpa matenya. Nah, sekarang kita bicara soal keyboardnya sendiri. Ini adalah keyboard low profile, seperti yang bisa kamu lihat. Dan untuk membandingkannya dengan keyboard biasa, ini dia Royal Cloud, RK, saya lupa namanya. Oh, ini dia, ternyata di sini RK61. Jadi ini juga keyboard mechanic wireless. Abaikan saja skrup itu. Dan ini lebih seperti keyboard tradisional yang biasa kamu lihat. Dan kamu bisa lihat perbandingan ketebalannya. Jadi ini benar-benar punya ukuran ketebalan yang sangat berbeda. Saya akan memberikan pendekatan yang sama untuk kamu. Mungkin cara seperti ini yang paling baik. Nah, seperti itu. Jadi kamu bisa lihat bahwa keyboard ini ketebalannya secara keseluruhan pada dasarnya hanya dari casing plastiknya sendiri untuk keyboard mekanik murahan yang saya punya di sini. Keyboard ini juga sangat ringan, tapi seperti yang saya bilang, meskipun ringan, profil suaranya sangat bagus, terdengar empuk, suaranya cukup enak, switch-nya sudah dilumasi jadi terasa sangat premium. Selain itu, ada roda kecil di sini, ada langkah taktilnya, rasanya seperti roda scroll pada mouse, hanya saja jauh lebih lebar, dan ini bisa mengatur volume kamu, atau mungkin bisa diubah untuk fungsi lain. Keyboard ini sendiri punya gaya aktuasi 40 gram untuk switch linear, material ABS yang sangat halus. Saya hanya membacakan spesifikasi dari situs mereka sendiri. Keyboard mechanic Ropfire yang terjangkau, nah, itu bukan fitur, itu opini. Layout 75%, gasket mounted, jadi itu yang membuat suaranya sangat bagus. Terdapat roller bawaan untuk mengatur volume. Di situs mereka sendiri tertulis hanya untuk kontrol volume, jadi sepertinya tidak bisa digunakan untuk fungsi lain. Ada juga kickstand keyboard yang bisa dilipat keluar, yang sebenarnya belum saya bahas. Kickstand-nya ada di sini. Bagian bawahnya sudah dilapisi karet dengan cukup baik, hanya ada satu tingkat ketinggian saja. Sekarang mari kita buka kickstand-nya supaya kamu bisa lihat, oke, memang sedikit mengangkat keyboard-nya tapi tidak terlalu tinggi. Seperti yang bisa kamu lihat, sebenarnya tidak terlalu mengangkat keyboard-nya. Dan keyboard-nya sendiri punya sedikit profil yang agak terangkat, tapi sangat tipis. Jujur saja, saat diletakkan di atas meja, hampir tidak terasa perbedaannya. Kalau saya tidak melihatnya dari samping, saya pasti mengira keyboard ini benar-benar rata dengan meja. Oke, lanjut ke fitur berikutnya, yaitu konektivitas triple mode. Jadi kita punya 2,4 GHz Bluetooth dan Type-C. Dan kita juga punya dongle kecil di sini untuk konektivitas 2,4, jadi itu cukup bagus. Dongle ini menempel secara magnetis. Saya suka detail kecil seperti ini, memberikan kesan lebih premium. Lalu di sini ada port Type-C yang bisa kita sambungkan, lalu ada switch-nya. Jadi ada mode 2,4 GHz, mode kabel, dan apa ya yang terakhir itu? Kenapa tidak ada huruf X? Maksud saya itu jelas bukan huruf B. Kamu tahu saya akan lanjut saja. Saya benar-benar tidak tahu icon itu seharusnya apa, dan itu tidak terlalu jelas. Jadi kalau saya dekatkan ke kamera dan coba tahan agar tetap stabil. Nah, seperti yang bisa kamu lihat sekarang, ada mode 2,4, berikutnya saya kira itu mode kabel, dan lalu X, saya kira itu seharusnya Bluetooth, tapi itu cuma tebakan saja. Oke, sekarang dengan itu, mari kita ambil kabelnya. Saya bakal mencolokkannya karena ini akan lebih cepat bagi saya. Aku memiliki lampu indikator di sini, yang artinya sedang mengisi daya dan dalam hal respons belum menyala.
Baiklah, tampaknya ada di tengah. Nah, itu dia, sekarang sudah berhasil. Saya dapat mendengar PC saya secara otomatis mendeteksinya dan berfungsi. Kontrol volume langsung berfungsi, tidak memerlukan perangkat lunak, jadi itu bagus. Dan satu hal lagi yang tidak saya sebutkan adalah fakta bahwa Anda dapat memiliki kunci dan makro yang disesuaikan di sini. Jadi Anda dapat mengubah tata letaknya dan pada dasarnya apa fungsi tombolnya. Selain itu, tutup tombolnya sendiri merupakan tutup tombol PBT double shot. Jadi maksudnya ketika Anda mengetik di atasnya, bahkan ketika tombol-tombolnya menjadi sangat berkilau karena terlalu sering digunakan, huruf-huruf ini tidak akan pernah terhapus karena pada dasarnya terdiri dari 2 lapisan. Dan jika saya bisa, mungkin saya akan mencoba mencabut salah satu keycap-nya, semoga saja. Saya tidak punya alat pencabut keycap dan tidak ada yang disertakan, jadi mohon bersabar sementara saya benar-benar mencoba mencungkilnya dengan kuku saya. Nah, berhasil. Hampir berhasil. Nah, berhasil. Sudah terlepas. Oke, sekarang coba lihat ini. Jadi double shot artinya yang ini terlihat seperti dari bagian bawah sini. Jadi memang agak sulit untuk melihatnya, tapi kamu bisa lihat ada plastik bening di bagian bawah sini bersamaan dengan dudukan aslinya. Dan ini menembus bagian abu-abu dari keycap itu sendiri, dan pada dasarnya membuatnya benar-benar transparan. Jadi kamu bisa memamerkannya dengan cara yang berbeda. Nah, seperti itu. Kamu bisa lihat ini benar-benar transparan. Dan begitulah tampilannya dari sisi lain. Jadi keycap-nya jelas cukup bagus, mengingat warnanya tidak akan pernah benar-benar luntur. Lampu latar di sini hanya berupa cahaya putih. Kita bisa membuatnya lebih terang atau lebih redup, bahkan mematikannya sama sekali. Dan cahayanya sangat halus. Ini adalah jenis cahaya yang sebenarnya saya suka, mengingat saya bukan penggemar keyboard RGB. Jujur saja, itu hanya preferensi pribadi saya. Jadi ini cukup menyenangkan karena hanya cahaya putih dan sangat halus. Tidak seperti kamu tahu berusaha menyebar kemana-mana. Cukup matikan lampu di sini supaya kamu bisa lihat seperti apa tampilannya. Lalu buat sedikit lebih terang dan matikan lampu lainnya. Nah, sekarang kamu bisa lihat seperti apa tampilannya dan saya pikir saya perlu menekan fungsi tersebut terlebih dahulu. Itu dia. Benar? Ya, aku bodoh. Yang mana yang... Oke, saya baru saja membuka situs web. Dingin. Saat ini saya tidak tahu cara mengendalikan lampu dalam kasus ini. Namun Anda pasti bisa. Anda dapat melihat kami memiliki tombolnya di sini. Jadi di bawah fungsi yang sedang saya bahas saat ini. Sebenarnya aku bisa melihat, mungkin aku bisa membuatnya sedikit lebih cerah. Jadi kamu bisa melihat ini lebih jelas. Jadi itu dia, kamu bisa lihat tombol fungsi, ada gambar matahari kecilnya, selama fungsi juga ditekan. Lalu kita punya beberapa tombol lain seperti... Oke ya, jadi ini sekarang adalah tombol fungsi. Seharusnya ada cara untuk mengubahnya agar bisa berfungsi sesuai dengan yang seharusnya. Dan seperti yang bisa kamu lihat, kita punya tombol Windows, pencarian. Tunggu sebentar. Ya ampun, aku bodoh. Jadi ini untuk kecerahan Windows. Dan ya, oke, itu memang berfungsi. Dan itu adalah tombol fungsi dan memang bisa menurunkan atau menaikkan kecerahan. Hanya saja monitorku, karena ini desktop, tidak terlalu berpengaruh, tapi ketika kita ke sini, jadi tombol fungsi 5 dan 6 itu untuk kecerahan tombolnya. Hanya ada sekitar 5 tingkat, jadi kita punya mati, 1, 2, 3, 4, ya, jadi 4 tingkat kecerahan, dan pada dasarnya mati. Sekarang di kamera, kamu mungkin hanya bisa melihat perbedaannya ini saja, tapi sebenarnya di sini lebih terang kalau dilihat langsung. Jadi ini hanya soal bagaimana kamera menangkapnya. Selain itu kita punya tombol play, pause di sini, volume naik dan turun yang sebenarnya, atau volume naik dan turun serta mute yang sebenarnya agak redundant, mengingat kita sudah punya scroll wheel di sini yang bisa digunakan tanpa software. Jadi itu cukup bagus. Ada juga tombol mic, jadi cara cepat untuk membisukan mikrofon jika kamu mau. Mengunci jendela, mari kita lihat apakah itu berfungsi.
Ternyata memang langsung berfungsi, keren. Dan kemudian kita punya, saya bahkan tidak tahu bagaimana menyebutnya, tapi pada dasarnya itu tombol home dan page out. Page down dan delete dan itu saja. Sekarang biar saya nyalakan lampunya lagi. Jadi saya rasa pertama-tama saya harus menurunkan exposure di sana. Nah, begitu dan pasti harus diturunkan sedikit lagi. Nah, itu jauh lebih baik. Sekarang ada satu hal lagi yang ingin saya bicarakan. Kamu bisa melihat sedikit kedipan cahaya. Ini sebenarnya sesuatu yang ditangkap oleh kamera. LED, cara kerjanya itu sebenarnya tidak selalu menyala terus-menerus. Mereka pada dasarnya menyala dan mati, dan seberapa sering mereka menyala dan mati itulah yang menentukan seberapa terang mereka. Begitulah cara kerja LED. Jadi, yang kamu lihat adalah momen menyala dan mati yang tidak sinkron dengan kamera, tapi secara langsung ini terjadi begitu cepat sehingga kamu tidak akan pernah benar-benar kamu tahu merasakannya, atau bukan merasakannya, tapi melihatnya. Jadi, ya, keyboard ini solid, cukup terjangkau, dan saya harus setuju dengan pernyataan mereka. Suara dan feel-nya enak meskipun bodinya sepenuhnya plastik, seperti yang bisa kamu lihat. Jadi memang ada sedikit fleksibilitas, mudah ditekuk, tapi kalau kamu peduli soal itu, saya sih tidak, dan juga bukan berarti saya bisa membantu. Kamu memang bisa menekannya ke bawah, tapi karena ini low profile dan hanya ada gasket kecil di bawahnya, maksud saya, yang ini khususnya, bukan yang menahan PCB, tidak banyak jarak sampai menyentuh meja, jadi tidak benar-benar melengkung terlalu banyak. Secara keseluruhan, suaranya cukup bagus, cukup menarik, ada suara torque-nya, dan lampunya minimal kalau kamu mau seperti itu. Sayangnya, tidak punya nuansa premium seperti bodi aluminium atau semacamnya, tapi sebagai keyboard yang mungkin akan kamu bawa bepergian, yang mana kamu bisa membeli keyboard ini di situs resmi mereka dengan pouch, jadi kamu bisa langsung masukkan dan bawa kemana-mana. Ini keyboard yang luar biasa. Dan satu hal lagi yang ingin saya tunjukkan, ini sangat mirip dengan Luffy, bukan Luffy, apa sih yang saya katakan, ada satu merek keyboard lain yang sebenarnya saya punya, jadi seharusnya saya ingat. Nah, itu dia. Biar saya cek apakah saya bisa menemukannya. Bukan Luffy, Nuve, itu dia. Jadi saya punya Nuve Air 60 sepertinya. Bukan itu, tapi mirip lah. Ya, jadi saya punya Air 60 dan ini sangat mirip Nuve 60 dengan yang satu ini. Satu-satunya perbedaan adalah yang saya maksud Nuve terbuat dari bodi aluminium. Jadi seluruh bodinya terbuat dari aluminium. Jadi rasanya sedikit lebih premium, lebih kokoh, tapi jelas juga harganya lebih mahal, sekitar lebih dari $150. Itu sudah termasuk pajak. Selain itu, keyboard ini tidak memiliki tombol fungsi dan sudah full RGB. Jadi kalau kamu ingin sesuatu yang mungkin sedikit lebih baik dari ini, dari segi fitur, mungkin itu bisa jadi pilihan. Secara pribadi saya suka karena tombol-tombolnya identik, hanya warnanya saja yang berbeda, tapi bentuk dan ukuran tombolnya sama. Keyboard itu juga menggunakan switch mekanik low profile, sama seperti yang ini. Dari segi tampilan seperti yang saya bilang, sangat mirip dengan keyboard ini, dengan perbedaan halus yaitu bodinya terbuat dari aluminium. Dan satu hal lagi yang mungkin menarik bagi sebagian orang, yaitu Air 60 yang saya maksud. Ini sih adalah keyboard yang udah saya gunakan selama beberapa tahun dan tidak memiliki scroll wheel. Saya percaya beberapa produk terbaru dari mereka sudah ada, tapi sekali lagi Nuve bisa dibilang punya kualitas yang sedikit lebih tinggi. Dari segi material keyboard, jika dibandingkan dengan yang ini secara umum, memang ada beberapa perbedaan. Tapi jangan salah paham. Lowfree juga punya keyboard yang lebih baik dari ini. Jadi ini adalah produk murah dari mereka. Mereka juga punya keyboard dengan body full aluminium sendiri yang mengalir. Ya, jadi itu Flow 2. Akan lebih mirip dengan keyboard Nuve karena tidak memiliki tombol fungsi tetapi juga memiliki bilah sentuh samping untuk menaikkan dan menurunkan volume serta beberapa fungsi lainnya. Dan semua yang saya sebutkan di sini sudah ada di sana bersama dengan beberapa fitur lain seperti dukungan VIA. Jadi ya, kalau kamu sedang mencari keyboard mekanik low profile yang fantastis dengan harga terjangkau, ini sejujurnya tampak seperti penawaran yang sangat bagus.
Harganya bagus, suaranya bagus, switch-nya terasa enak, ada tambahan seperti roda gulir, serta bisa digunakan secara nirkabel lewat Bluetooth dan dongle, juga bisa lewat kabel. Satu-satunya kekurangan di sini adalah kualitas build-nya yang terbuat dari plastik, jadi sedikit lebih ringkih. Dan itu sebenarnya satu-satunya kekurangan yang saya lihat langsung dari paketnya. Jadi dengan itu semua saya harap video ini sangat membantu dan jika iya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.